Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video paparan tesis berjudul Analisis Penyalahkebijakan Infrastruktur melalui komparasi anggaran antara periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono dengan periode pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan peneliti tentang pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030 dengan syarat pertumbuhan ekonomi terjaga secara optimal. Ekonomi terjaga secara optimal apabila didukung oleh infrastruktur. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti kemudian menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan pada latar belakang. Rumusan masalah sudah pernah saya bahas pada sidang proposal. Kurang lebih intinya adalah adanya klaim atas prestasi infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi dan adanya klaim bahwa pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan pembangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintahan SBY. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang disiapkan adalah 1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan infrastruktur pada periode pemerintahan SBY Budiono dengan kebijakan infrastruktur pada periode pemerintahan Jokowi JK? Yang kedua, apabila terdapat perbedaan kebijakan, mengapa dan bagaimana proses terjadinya perubahan kebijakan infrastruktur antara sebelum dan setelah perubahan rezim pemerintahan? Tujuan penelitian sudah saya presentasikan pada proposal penelitian. Yang saya ubah adalah kontribusi akademis, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi gap akademik pada penelitian kebijakan anggaran infrastruktur dan punctuated equilibrium theory serta mengikuti diskusi para akademisi yang tergabung pada comparative agendas project. Pada bagian tinjauan pustaka, hal yang saya ubah pada atau sesuai dengan masukan para penguji adalah teori PET. Teori PET yang dikembangkan oleh Profesor Baumgartner akan digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana terjadinya proses perubahan yang signifikan pada kebijakan infrastruktur. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka saya membahas tentang disrupsi politik sebagai triggering event dari perubahan kebijakan. Sesuai dengan pendapat Browning, disrupsi dalam penganggaran dapat terjadi karena perbedaan ideologi dari pemerintahan baru yang terpilih, sehingga secara teori anggaran akan terjadi perubahan pada postur anggaran infrastruktur dalam bentuk rasio anggaran infrastruktur terhadap anggaran subsidi serta rasio desentralisasi anggaran infrastruktur atau distribusi, serta akan terjadi perubahan pada outcome anggaran infrastruktur. Outcome yang dipilih pada penelitian ini adalah rasio anggaran infrastruktur terhadap belanja modal pemerintah daerah. Dari landasan teori tersebut, peneliti kemudian membuat rangka penelitian sebagai berikut. Pada box yang berwarna hijau, peneliti menggunakan frame PET, yaitu ada kebijakan yang relatif stabil yang disalah oleh perubahan radikal. Hal ini sesuai dengan fenomena di mana pemerintah SBY melakukan kebijakan inkremental yang kemudian disalah oleh perubahan yang radikal setelah rezim digantikan oleh pemerintahan Jokowi JK. Kemudian peneliti menggunakan pendapat dari Wildawski yang menunjukkan bahwa anggaran tahunan merupakan luaran utama dari sistem politik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan anggaran infrastruktur yang dapat menjadi proksi
yang mencerminkan perubahan kebijakan politik. Berubahnya rezim politik atau terjadinya disrupsi politik akan dapat mengubah postur dan outcome anggaran sesuai dengan pendapat dari Breunig tahun 2006. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti kemudian melakukan komparasi postur anggaran dan komparasi outcome anggaran. Dengan landasan teori tersebut, peneliti meyakini bahwa disrupsi politik X akan dapat mengubah porsi anggaran, distribusi anggaran, serta outcome anggaran dalam bentuk belanja modal Pemda. Setelah diketahui adanya perubahan atau tidak adanya perubahan, peneliti akan mencari mengapa terjadi atau mengapa tidak terjadi perubahan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis komparasi tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis kualitatif menggunakan kerangka policy punctuation yang dibuat oleh Baumgartner dan Jones pada tahun 1993. Dari rangka tersebut, peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut. H1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada porsi anggaran infrastruktur antara sebelum dan setelah disrupsi politik. Hipotesis 2, terdapat perbedaan yang signifikan pada distribusi anggaran infrastruktur antara sebelum dan setelah disrupsi politik. Dan hipotesis 3 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio anggaran infrastruktur terhadap belanja modal pemerintah daerah antara sebelum dan setelah disrupsi politik. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran atau sequential explanatory method. Penelitian dimulai pada bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pembuatan atau perumusan masalah, pembuatan kerangka teoritis, pengembangan hipotesis, penentuan populasi penelitian, pengumpulan data kuantitatif, analisis data kuantitatif, penentuan sumber data kualitatif, pengambilan data kualitatif, kemudian data dianalisis secara kualitatif, terakhir dibuat kesimpulan serta rekomendasi. Detail dari metode penelitian campuran tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Mulai dari populasi, metode pengumpulan data, metode analisis data, hingga pengujian hipotesis atau pertanyaan kualitatif dapat dilihat sebagai berikut. Pada bab selanjutnya, saya memberikan gambaran umum atas kondisi politik dan birokrasi APBN di Indonesia. Pada slide ini terlihat bahwa kondisi politik, terutama pada peta koalisi fraksi di DPR, terdapat perubahan yang cukup signifikan antara periode pemerintahan SBY Budiono dan Jokowi JK. Pemilu tahun 2014 mengubah posisi PDIP yang sebelumnya merupakan partai oposisi menjadi partai pengusung pemerintahan. Sedangkan Demokrat yang sebelumnya menjadi partai pertahanan, ia memposisikan dirinya menjadi partai netral. Sedangkan perubahan oposisi hanya diisi oleh Partai Gerindra dan Partai PKS dengan kekuatan hanya 20% suara. Selanjutnya saya juga menunjukkan bagan yang berisi tentang bagaimana mekanisme penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI. KEM dan PPKF ini kemudian menjadi dasar penyusunan RAPBN yang kemudian akan difinalkan menjadi Undang-Undang APBN. Penyusunan hingga penetapan APBN ini dilakukan melalui rapat paripurna DPR dimulai pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September hingga pada akhirnya ditetapkan di bulan Oktober. Dengan disampaikannya kondisi politik dan birokrasi APBN ini diharapkan pembaca akan sedikit mengerti atau lebih memahami bab hasil dan pembahasan temuan penelitian. Selanjutnya adalah hasil temuan kuantitatif. Berikut adalah gambaran umum anggaran infrastruktur pada periode pemerintahan SBY Budiono dan periode pemerintahan Jokowi JK. Jika dicermati, pada tahun 2014 dan 2015 terdapat
perbedaan yang cukup signifikan, baik dalam anggaran belanja infrastruktur, anggaran belanja subsidi, serta anggaran infrastruktur yang disalurkan melalui TKDD atau transfer daerah. Dari tabel tersebut, peneliti selanjutnya membuat grafik yang menunjukkan titik perubahan signifikan dari anggaran-anggaran tersebut. Dari grafik pola anggaran infrastruktur dan subsidi, diketahui bahwa antara tahun 2014 dan 2015 terdapat perubahan yang signifikan, yaitu penurunan belanja subsidi, peningkatan anggaran belanja infrastruktur, serta terdapat juga peningkatan anggaran infrastruktur via transfer daerah. Selanjutnya, melihat grafik belanja modal Pemda, tidak terlihat secara signifikan bahwa terdapat perubahan antara periode pemerintahan SBY maupun Jokowi. Tiga grafik ini kemudian menunjukkan hal yang sama dengan grafik sebelumnya. Grafik 1 menunjukkan bahwa peningkatan anggaran infrastruktur dibarengi dengan penurunan anggaran belanja subsidi yang cukup tajam. Selanjutnya pada grafik 2 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan penyaluran anggaran melalui pusat dan terdapat peningkatan penyaluran anggaran melalui daerah. Sedangkan pada grafik ketiga, grafik biru menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur yang disalurkan melalui daerah meningkat, sedangkan belanja modal cenderung turun di masa Jokowi. Rasio desentralisasi anggaran infrastruktur digunakan untuk menunjukkan perbedaan pola distribusi anggaran infrastruktur pada dua masa rezim pemerintahan yang berbeda. Dari tabel rasio desentralisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata rasio desentralisasi anggaran infrastruktur pada masa pemerintahan SBY Budiono adalah 6%. Dengan kata lain, 94% anggaran infrastruktur disalurkan melalui belanja pusat, yaitu kebanyakan melalui Kementerian PUPR. Sedangkan hal yang cukup kontras dapat dilihat apabila kita melihat rata-rata rasio desentralisasi pada masa pemerintahan Jokowi JK. Angka 37% menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi JK, lebih dari sepertiga anggaran infrastruktur sudah mulai disalurkan melalui daerah. Tabel selanjutnya, rasio anggaran infrastruktur terhadap belanja modal Pemda. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan pola outcome anggaran infrastruktur pada dua masa rezim pemerintahan yang berbeda. Rasio ini digunakan untuk memotret apakah terjadi perubahan outcome anggaran infrastruktur dalam bentuk belanja modal Pemda, mengingat di dalam komposisi belanja modal terdapat porsi belanja infrastruktur. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada 2010 dengan anggaran infrastruktur via daerah yang cuma 5.800 miliar, belanja modal Pemda se-Indonesia berkisar di angka 95.000 miliar. Sedangkan jika kita lihat pada tahun 2019, anggaran infrastruktur via daerah itu 192 miliar. Akan tetapi belanja modal Pemda masih berada di angka 219.000 miliar atau 219 triliun. Rasio ini menunjukkan bahwa pada pemerintahan SBY dengan transfer anggaran infrastruktur yang sedikit saja, Pemda sudah mengalokasikan belanja modal yang cukup besar. Bahkan secara rata-rata bisa 15 kali lipat dari anggaran infrastruktur yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Namun, pada masa pemerintahan Jokowi JK dapat dilihat bahwa rasio anggaran infrastruktur terhadap belanja modal Pemda semakin menurun. Hal ini aneh menurut peneliti karena anggaran infrastruktur yang disampaikan atau disalurkan semakin membesar. Namun, belanja modal dari Pemda hanya segitu-segitu saja. Selanjutnya, hasil uji beda dapat dilihat pada tabel berikut. Uji T dilakukan pada variabel rasio anggaran infrastruktur subsidi, sedangkan rasio sisanya diuji menggunakan uji Wilcoxon-Signet Ranks karena dua variabel tersebut tidak memenuhi uji normalitas. Melalui uji beda tersebut, diketahui bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada porsi anggaran infrastruktur antara sebelum dan setelah disrupsi politik. Selanjutnya, melalui uji Wilcoxon-Signet Ranks,
Hipotesis 2 diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada distribusi anggaran infrastruktur antara sebelum dan setelah disrupsi politik. Meski hasil uji Wilcoxon-Signet range pada variabel ketiga adalah signifikan, namun hipotesis 3 tidak diterima karena N berada pada negatif range yang menunjukkan bahwa rasio anggaran infrastruktur terhadap belanja modal Pemda malah menurun setelah pergantian rezim pemerintahan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang sebelumnya disampaikan pada kajian pustaka, sehingga hipotesis 3 ditolak. Mengingat terdapat batasan waktu dalam video ini, hasil temuan kualitatif akan saya jelaskan melalui kerangka hasil temuan kualitatif. Dari analisis transkrip risalah rapat paripurna DPR tentang penyusunan APBN pada tahun 2013 hingga tahun 2015, diketahui bahwa dasar penyusunan anggaran infrastruktur atau dasar pembangunan infrastruktur pada masa SBY adalah program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3I. Kemudian citra kebijakan infrastruktur yang dibangun dalam MP3I adalah pembangunan infrastruktur direncanakan secara sentralistik tanpa melibatkan pemerintah daerah atau sedikit melibatkan pemerintah daerah, menggunakan anggaran yang inkremental serta lebih pro ke subsidi energi. Melalui kodifikasi diketahui bahwa pada masa pemerintahan SBY Budiono, fraksi yang mendukung MP3I serta citra kebijakan infrastruktur tersebut adalah Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan partai yang tidak puas dengan citra kebijakan infrastruktur tersebut adalah PDIP, Golkar, dan PKS. Selanjutnya, pihak yang tidak terlalu memberi perhatian ataupun fraksi yang tidak memiliki cukup kekuatan adalah PKB, P3, Gerindra, dan Hanura. PDIP dan Golkar tercatat melakukan agenda setting dengan memberikan catatan atau memberikan banyak catatan pada rapat paripurna pada penyusunan dan pembahasan APBN, terutama terkait isu-isu infrastruktur. Bahkan PDIP, Golkar, dan PKS secara keras meminta peningkatan anggaran infrastruktur serta menyatakan ketidakpuasannya atas program MP3I. Karena agenda setting melalui rapat paripurna penyusunan anggaran sejak 2013 hingga 2015 tidak berhasil, PDIP kemudian melakukan venue shopping pada rapat penyusunan RAPBN. Setelah diketahui partai mana saja yang concern terhadap peningkatan anggaran infrastruktur, maka PDIP melakukan multiplikasi policy venue, yaitu dimulai dari pencapresan dengan mengusung Pak Jokowi JK, dimulai dari menghimpun partai pengusung calon presiden Jokowi JK, dan setelah berhasil memenangkan pemilu, pemerintahan Jokowi JK berhasil membentuk koalisi gemuk agar dapat memuluskan agenda setting pada policy venue yang terdekat setelah pencapresan, yaitu rapat penyusunan RAPBNP tahun 2015. Setelah terbentuk koalisi baru yang terdiri atas hampir 70% suara pada fraksi di DPR, fraksi koalisi baru ini mampu merubah secara signifikan kebijakan anggaran infrastruktur yang terlihat dalam peningkatan alokasi isu infrastruktur terutama pada kelautan, pertanian, energi, konektivitas, serta yang paling besar adalah desentralisasi. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini peneliti menemukan bahwa disrupsi politik merupakan penyala kebijakan anggaran infrastruktur. Disrupsi politik dimaksud adalah adanya perubahan rezim pemerintahan. Namun berbeda dengan penelitian Brownick di tahun 2006, perubahan terjadi bukan karena perbedaan ideologi kanan atau kiri, demokrasi atau otokrasi, namun lebih karena perbedaan kepentingan politik dari 9 fraksi partai politik yang berada di parlemen. Selanjutnya pada penelitian ini, disrupsi politik dapat mengubah postur anggaran infrastruktur, namun tidak mengubah outcome anggaran infrastruktur. Hal ini senada dengan beberapa penelitian seperti penelitian Seibok dan Dapergi 2018 serta Seibok, Balas, dan Malnar yang menunjukkan bahwa perubahan rezim politik dapat mengubah postur anggaran.
Selanjutnya, anomali outcome anggaran infrastruktur dalam bentuk belanja modal Pemda ini terjadi karena belum terdapat ketentuan terkait seberapa besar kewajiban alokasi anggaran infrastruktur di daerah, sehingga alokasi belanja modal Pemda pada tahun 2015 hingga 2016 masih rendah. Peningkatan terjadi pada tahun 2017 setelah ada mandatory spending pada Undang-Undang APBN tahun 2017. Pada slide selanjutnya, peneliti juga menemukan bahwa MP3I merupakan mekanisme monopoli kebijakan infrastruktur pada masa pemerintahan SBY Budiono. Pemerintahan SBY Budiono melakukan monopoli kebijakan infrastruktur dengan cara menerbitkan sebuah kebijakan pembangunan ekonomi yang baru yang disertai dengan rincian pembangunan infrastruktur yang sudah disiapkan. Hal ini dilakukan untuk menolak atau membatasi secara halus usulan-usulan pembangunan yang ada di luar rencana atau di luar kepentingan Partai Koalisi Demokrat. Selanjutnya, dari penelitian ini ditemukan bahwa pemilu dan rapat legislatif merupakan policy venue yang dipersiapkan atau digunakan untuk agenda setting para partai politik. Venue shopping dilakukan untuk melihat apakah pada rapat paripurna terkait anggaran terhadap fraksi yang memiliki pandangan yang sama terkait isu tertentu. Dalam hal ini yang diajak oleh PDIP adalah Golkar. Hal ini terbukti dengan terbentuknya koalisi baru dengan PDIP dan Golkar sebagai center serta menggait P3, PAN, PKB, Hanura, dan Nasdem sebagai pihak yang sebelumnya netral. Dari penjelasan ini terlihat bahwa pemilu 2014 merupakan policy venue lain yang dapat memperkuat agenda setting yang sebelumnya sudah dilakukan melalui rapat paripurna tentang RAPBN. Kemudian kita kembali ke konsep PET, di mana setelah adanya perubahan yang radikal, sebuah pemerintahan akan mencoba membuat keseimbangan baru, sehingga masa pemerintahan atau kebijakan infrastruktur pemerintahan Jokowi JK akan berlangsung stabil dan baik. Setelah sebelumnya pada masa pemerintahan SBY kebijakan infrastruktur cukup inkremental, rezim pemerintahan baru meningkatkan anggaran infrastruktur secara radikal. Namun yang terjadi setelah perubahan yang radikal dalam bentuk peningkatan anggaran, pada tahun-tahun selanjutnya peningkatan anggaran infrastruktur relatif stabil di angka 400 triliun hingga tahun 2019. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan fraksi koalisi sebagai kunci stabilitas kebijakan infrastruktur. Setelah peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 dan 2016, partai yang dulunya vokal terhadap perubahan anggaran infrastruktur tidak lagi vokal. Permintaan peningkatan anggaran infrastruktur kemudian berubah menjadi permintaan percepatan realisasi anggaran infrastruktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Jokowi JK sudah mendapatkan dukungan yang kuat sehingga akan memungkinkan terjadi stabilitas atas isu tersebut. Selanjutnya, masuk ke bab kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 1, pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi JK tidak hanya melanjutkan kebijakan atau program yang sudah ada. 2, terdapat perbedaan yang signifikan pada porsi dan distribusi anggaran infrastruktur antara sebelum dan sesudah pergantian rezim pemerintahan. 3, terdapat perbedaan yang signifikan pada outcome anggaran infrastruktur berupa alokasi belanja modal Pemda, namun tidak sesuai dengan teori yang dijabarkan peneliti. Berdasarkan analisis kualitatif, diketahui bahwa model PET berhasil menjelaskan mengapa terjadi perubahan kebijakan infrastruktur yang terproyeksi melalui perubahan anggaran infrastruktur. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. 1. Data anggaran infrastruktur terbatas hanya dari tahun 2009 sampai dengan 2021 sehingga analisis statistik parametrik tidak dapat digunakan sepenuhnya. Mungkin penelitian ke depan akan mampu mendapatkan data dengan range yang lebih panjang sehingga uji statistik parametrik dapat digunakan. 2. Peneliti tidak menggunakan wawancara kepada pihak eksekutif maupun legislatif dengan pertimbangan waktu dan akurasi data. Hal tersebut dilakukan mengingat pergantian rezim pemerintahan serta penyusunan RAPBNP sebagai triggering event sudah berlalu cukup lama sehingga dikhawatirkan terdapat bias. 3. Peneliti juga tidak berhasil mendapatkan data yang lebih rinci dalam bentuk risalah rapat kelompok kerja keuangan yang terdapat di sela-sela
rapat paripurna penyusunan dan pembahasan APBN, sehingga peneliti tidak mendapatkan data mengenai interaksi fraksi partai politik dengan pemerintah yang lebih teknis dalam penyusunan APBN. Yang terakhir yaitu rekomendasi. 1. Birokrat tidak seharusnya melihat politik sebagai isu yang berada di luar jangkauan birokrasi. Dengan mempertimbangkan saat yang tepat, birokrat dapat memasukkan atau mempertahankan program yang tepat sesuai dengan pandangan politisi melalui beberapa policy venue yang ada di pemilu, rapat paripurna maupun rapat kelompok kerja di DPR. 2. Pemilu 2024 sudah cukup dekat. Birokrat terkait juga disarankan untuk familiar dengan isu-isu politik, terutama visi misi capres yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan agar birokrat juga mampu memasukkan gagasan-gagasan strategis di saat terjadinya policy punctuation atau triggering effect berupa disrupsi politik. Peneliti lain yang tertarik dengan isu yang sama dapat meningkatkan range data anggaran infrastruktur serta membandingkan data lain terkait postur anggaran seperti pembiayaan, defisit anggaran, serta outcome lain yang terkait dengan anggaran infrastruktur. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.